Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Salsabila dengan NIM 090313820251161 dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester UTS dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang diampu oleh dosen Pak Fatoni STMMSI. Adapun proyek yang sudah saya bikin, yang sudah saya buat, yaitu manajemen proyek sistem informasi, pinjam buku berbasis aplikasi mobile. Untuk yang pertama itu latar belakang. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat pesat ini telah memberikan banyak manfaat di berbagai kehidupan. Dengan teknologi informasi yang tersedia, manusia bisa memperoleh kemudahan baik dengan memperoleh informasi secara luas melalui teknologi jaringan internet, membantu mempermudah kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan melalui berbagai aplikasi yang dapat diperoleh dan dinikmati dari perkembangan teknologi informasi dan komputer yang begitu pesat saat ini. Salah satu kegiatan yang dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kemajuan teknologi informasi adalah kegiatan peminjaman buku. Buku merupakan kumpulan kertas yang berisi informasi, tercetak, disusun secara sistematis, dijilid, serta bagian luarnya diberi perlindungan dari kertas yang tebal, atau karton, atau bahan yang lainnya, yang menjadi sebagai sumber informasi yang dapat membuka wawasan bagi kita semua, baik itu dari segi pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya. Dengan adanya teknologi mobile yang dapat kita gunakan melalui perangkat smartphone kita, seseorang dapat saling terhubung dengan orang lain untuk saling berinteraksi, bertukar informasi, ataupun sekedar memperoleh hiburan melalui berbagai aplikasi. Namun, tidak selalu smartphone dapat digunakan di semua tempat. Adanya larangan membawa smartphone di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia menghalangi potensi belajar bagi para siswa atau pelajar. Itu artinya tidak semua orang bisa memakai teknologi yang sudah ada karena mengikuti aturan yang tersedia, aturan yang berlaku pada suatu tempat yang tertentu. Selain itu, bagi anak-anak diharuskan untuk berada di pengawasan orang tuanya saat menggunakan smartphone agar dapat mendapatkan pengawasan. Hal ini menjadi tantangan bagi saya sebagai seorang manajer sistem informasi untuk memberikan inovasi layanan bagi kebutuhan pemustaka untuk meningkatkan minat baca siswa. Pinjam buku adalah suatu aplikasi mobile di bidang pelayanan jasa informasi. Dengan adanya pinjam buku, para siswa mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa akan sangat mudah dalam mendapatkan buku yang ingin mereka pinjam, buku yang bisa dijadikan referensi bagi mereka semua. Pengguna dapat menemukan buku sesuai dengan kategori dan kebutuhan mereka. Pengguna juga dapat menghemat tanpa harus membeli buku secara langsung, namun pengguna dapat meminjam buku milik orang lain dengan sangat mudah. Serta pengguna juga dapat meminjamkan buku-buku yang milik mereka kepada orang lain. Tujuan dari adanya sistem informasi yang sudah saya buat ini untuk mempermudah banyak pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam menimba ilmu, seperti mempermudah pengguna dalam meminjam buku-buku pelajaran sekolah ataupun buku-buku novel, terutama bagi yang suka membaca buku. Dengan adanya sistem ini akan menghemat waktu karena tidak perlu datang langsung ke toko buku untuk membeli suatu buku, dan juga menghemat pengeluaran pengguna karena jasa peminjaman buku lebih murah dibandingkan dengan membeli langsung. Serta pengguna juga dapat meminjamkan buku-buku yang sudah pernah mereka baca ataupun buku-buku sekolah yang sudah lama. Jadi misalnya seseorang punya buku itu bisa banget dipinjamkan melalui aplikasi ini. Kemudian sasaran dari proyek ini adalah pelajar mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa dan juga umum. Diharapkan dalam pembuatan sistem ini akan mempermudah pelajar dan masyarakat umum dalam menemukan referensi yang sedang dibutuhkan. Masuk ke bab 2, yaitu pembahasan WBS.
WBS adalah sebuah metode yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang dikerjakan dalam proyek pengembangan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan selesainya sebuah proyek. Berikut ini adalah diagram WBS dari proyek sistem informasi saya, yaitu yang pertama diagram WBS-nya. Untuk proyek sistem informasi pinjam buku berbasis mobile, yang pertama itu analisis masalah dan kebutuhan sistem, 2.0 perancangan sistem, 3.0 pembuatan sistem, 4.0 uji coba sistem, dan 5.0 itu implementasi sistem. 2.1.2 WBS analisis masalah. Nah, di analisis masalah dan kebutuhan sistem ini yang dibahas itu yang pertama analisis masalah dan yang kedua itu kebutuhan sistem. Di analisis masalah, kita menelusuri permasalahan yang terjadi pada sistem pinjam buku berbasis mobile, kemudian menentukan masalah utama pada sistem pinjam buku berbasis mobile, lalu menganalisis masalah utama pada sistem pinjam buku berbasis mobile yang dilakukan oleh manajer project, business analyst, dan membutuhkan ATK, alat tulis komputer, dan Microsoft Word selama 5 hari. Kemudian pembuatan dokumentasi hasil analisis masalah sistem pinjam buku berbasis mobile oleh dokumentator dan project manager. Yang dibutuhkan itu kamera dan Microsoft Word dalam jangka waktu 1 hari. Selanjutnya di tingkatan keempat itu melakukan investigasi awal pada sistem yang dilakukan oleh project manager dan business analyst dan membutuhkan alat ATK dan Microsoft Word. Lalu melakukan wawancara untuk menganalisis sistem. Nah, di tahap melaksanakan wawancara ini, kita perlu menyiapkan daftar pertanyaan, menentukan orang yang ingin diwawancarai, mendapatkan konfirmasi dari orang yang ingin diwawancarai, lalu menentukan waktu dan lokasi wawancara. Setelah itu kita baru melakukan wawancara. Setelah dari melakukan wawancara, membuat dokumentasi hasil wawancara. Kemudian yang kedua itu WBS analisis kebutuhan. Yang pertama itu mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem pinjam buku berbasis mobile. Kemudian menentukan kebutuhan sistem pinjam buku berbasis mobile yang dilakukan oleh project manager dan sistem analis. Lalu membuat dokumentasi hasil akhir dari analisis kebutuhan pengembangan sistem pinjam buku berbasis mobile. Ini dilakukan oleh dokumentator dan project manager. Kemudian dari mengumpulkan data tadi, kita mempelajari dokumentasi hasil analisis masalah pada sistem yang dilakukan oleh project manager dan sistem analis. Selanjutnya ada WBS perancangan sistem. Perancangan sistem ini yang pertama itu mengumpulkan data untuk membuat desain sistem pinjam buku. Lalu desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku, membuat desain DFD dan IRD untuk pinjam buku, merancang struktur penyimpanan data atau skema database, dan desain interface untuk pinjam buku, desain interface untuk sistem pinjam buku, mengumpulkan dokumentasi hasil rancangan desain sistem pinjam buku, menentukan desain dan membuat dokumentasi hasil akhir dari desain sistem pinjam buku. Yang pertama itu kita mengumpulkan data untuk membuat desain sistem pinjam buku. Nah, di tahap ini kita mempelajari dokumentasi hasil analisis keputusan pengembangan sistem pinjam buku yang dilakukan oleh sistem analis. Lalu di 2.2 desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku, ada 2 subtek. Yang pertama itu melakukan rancangan desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku yang dilakukan oleh sistem analis, membuat dokumentasi desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku yang dilakukan oleh technical writer. Di tahapan selanjutnya ada membuat desain DFT dan IRD untuk sistem pinjam buku. Ya, yang pertama itu membuat rancangan desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku yang dilakukan oleh sistem analis, lalu membuat dokumentasi desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku yang dilakukan oleh technical writer, yang dibutuhkan itu kamera dan Microsoft Word. Kemudian membuat rancangan desain logika struktur penyimpanan data atau IRD untuk sistem pinjam buku. Ini yang bertanggung jawab itu sistem analis database administrator.
yang terakhir itu kita membuat dokumentasi hasil desain logika struktur penyimpanan data atau IRD untuk sistem pinjam buku. Yang bertanggung jawab itu technical writer. Lanjut di 2.4 itu merancang struktur penyimpanan data atau skema database dan desain interface untuk pinjam buku. Yang pertama itu membuat rancangan desain fisik, struktur penyimpanan data atau skema database untuk pinjam buku. Yang bertanggung jawab itu sistem analis, database administrator. Kemudian di 2.5 membuat dokumentasi hasil desain fisik, struktur penyimpanan data atau skema database untuk sistem pinjam buku. Lalu selanjutnya desain interface untuk sistem pinjam buku. Yang pertama itu membuat rancangan desain interface. Mungkin ini ada kesalahan, ini seharusnya terjadi pembuatan 2 kali, seharusnya ini di skip. Selanjutnya masuk ke pengumpulan dokumentasi hasil rancangan desain sistem pinjam buku dilakukan oleh staff supporting yang memiliki beberapa subtask. Yang pertama itu dokumentasi hasil desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku, kemudian dokumentasi hasil desain logika proses sistem usulan untuk sistem pinjam buku, lalu dokumentasi hasil desain logika atau IRD, kemudian dokumentasi hasil desain fisik, struktur penyimpanan data atau skema database. Setelah itu dokumentasi hasil desain topologi jaringan untuk sistem pinjam buku, lalu dokumentasi hasil desain interface untuk sistem pinjam buku. Nah, untuk yang terakhir itu menentukan desain dan membuat dokumentasi hasil akhir desain sistem pinjam buku. Di sini yang pertama itu mempelajari dulu dokumentasi hasil desain sistem pinjam buku yang dilakukan oleh sistem analis, kemudian melaksanakan rapat mengenai desain sistem antara manajer proyek, dan tim pengembang sistem. Nah, di teks ini, di bagian sini terdapat lagi subteks. Yang pertama itu membuat janji dulu dengan tim pengembang sistem pinjam buku, kemudian menyiapkan lokasi ruang rapat untuk tim pengembang sistem pinjam buku. Setelah itu menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan tim pengembang. Setelah itu pembahasan rapat dengan tim pengembang sistem pinjam buku. Di sini juga ada banyak yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu penyesuaian desain diagram dekomposisi sistem pinjam buku dengan analisa keputusan sistem, penyesuaian desain logika proses sistem usulan DFD untuk sistem pinjam buku dengan analisa kebutuhan sistem. Lalu penyesuaian desain logika struktur penyimpanan data IRD untuk sistem pinjam buku dengan analisa kebutuhan sistem. Setelah itu penyesuaian desain fisik struktur penyimpanan data skema database untuk sistem pinjam buku dengan analisa kebutuhan sistem. Setelah itu penyesuaian desain interface untuk sistem pinjam buku dengan analisa kebutuhan sistem. Ini dilakukan oleh project manager, sistem analis, network engineer, database administrator, ahli teknologi informasi, ahli internet, dan sistem integrator. Setelah dari itu, kita membuat dokumentasi hasil final dari sistem pinjam buku dengan pengembang sistem yang dilakukan oleh staff supporting. Kembali lagi ke atas itu, kita mengumpulkan dokumentasi, langkah terakhirnya itu mengumpulkan dokumentasi hasil rapat final dengan desain sistem pinjam buku. WBS selanjutnya itu membuat perangkat lunak di pembuatan sistem. Yang pertama itu mempelajari dokumentasi final desain untuk sistem pinjam buku berbasis mobile. Itu dilakukan oleh manajer project, programmer, database administrator, network engineer, sistem integrator. Setelah itu membuat user interface sistem pinjam buku berbasis mobile, membuat database sistem pinjam buku berbasis mobile, proses pembuatan coding pada sistem pinjam buku berbasis mobile, lalu integrasi sistem user interface, database, dan proses sistem pada sistem pinjam buku berbasis mobile. Di 3.2 ada tingkatan yang ketiga, yaitu membuat coding user interface system yang dilakukan oleh programmer, aplikasi mobile design, kemudian melakukan testing dan evaluasi user interface oleh sistem tester. Setelah itu membuat dokumentasi hasil user interface system oleh manajer project,
Di 3.3 tadi ada dua subtask. Yang pertama itu melakukan integrasi untuk sistem, lalu mengcoding database. Di 3.5.1 membuat dokumentasi integrasi user interface database dan proses sistem pada sistem pinjam buku berbasis mobile. Dilakukan oleh dokumentator manajer project. Selanjutnya ada WBS pengujian di 4.0 itu uji coba. Uji coba ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu uji coba alpha testing pada sistem pinjam buku yang dilakukan oleh sistem analis. Kemudian uji coba beta testing pada sistem pinjam buku oleh sistem tester. Yang terakhir itu melakukan rapat hasil evaluasi testing dengan tim pengembang. Nah, di uji coba alpha testing ini ada uji coba alpha testing, kemudian membuat dokumentasi hasil uji coba alpha testing pada sistem pinjam buku, dilakukan oleh staff supporting. Di uji coba beta testing pada sistem pinjam buku, ada beberapa subtask. Yang pertama itu menentukan user tester untuk sistem pinjam buku oleh staff supporting, kemudian melakukan uji coba beta testing pada sistem pinjam buku oleh staff supporting, kemudian membuat dokumentasi hasil uji coba beta testing pada sistem pinjam buku yang dilaksanakan oleh staff supporting. Setelah itu, di tahapan terakhir, ada melaksanakan rapat hasil evaluasi testing dengan tim pengembang. Di sini ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu membuat janji dengan tim pengembang sistem pinjam buku. Ini dibuat oleh sekretaris janjinya. Kemudian menyiapkan lokasi dan ruang rapat untuk tim pengembang sistem pinjam buku. Yang bertanggung jawab itu staff supporting, kemudian menyiapkan akomodasi untuk rapat dengan tim pengembang sistem pinjam buku. Ini dilakukan oleh administrasi keuangan. Selanjutnya, pembahasan rapat dengan tim pengembang sistem pinjam buku itu yang pertama dicek dulu kesesuaian hasil evaluasi uji coba alpha testing pada sistem pinjam buku dengan analisis kebutuhan sistem. Yang bertanggung jawab itu manajer project dan sistem tester. Kemudian mengecek kesesuaian hasil evaluasi uji coba beta testing pada sistem pinjam buku dengan analisis kebutuhan sesuai. Ini dilakukan juga oleh manajer project dan sistem tester. Nah, setelah dari pembahasan rapat tadi, adanya membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi testing sistem pinjam buku dengan tim pengembang. Lanjut ke WBS yang terakhir, yaitu implementasi sistem pinjam buku. Di tingkatan yang kedua, pemeriksaan dan pengadaan kelengkapan perangkat pendukung untuk sistem, kemudian instalasi sistem, lalu pengenalan kepada user, setelah itu dokumentasi hasil implementasi sistem, dan yang terakhir itu rapat final evaluasi dan penutupan proyek. Di 5.1, pemeriksaan dan pengadaan kelengkapan perangkat pendukung untuk sistem itu ada 4 subtask. Yang pertama itu mengadakan komputer klien untuk sistem, lalu komputer server untuk sistem, lalu alat sistem jaringan untuk sistem, dan yang terakhir itu printer untuk sistem. Nah, dari tingkatan yang ketiga tadi ada tingkatan selanjutnya, yaitu melakukan pengadaan komputer di setiap sekolah, melakukan instalasi operasi sistem, melakukan instalasi software pendukung komputer klien. Di tingkatan kedua, instalasi sistem pinjam buku, ada beberapa subtask. Yang pertama itu melakukan instalasi software pembantu sistem yang diperlukan dari sisi klien dan server untuk sistem pinjam buku, dilakukan oleh staff supporting. Yang dibutuhkan itu software dan hardware selama 7 hari. Kemudian instalasi aplikasi sistem informasi pinjam buku oleh staff supporting. Lalu konfigurasi aplikasi sistem pinjam buku ini terbagi menjadi 2, melakukan konfigurasi sistem pinjam buku dari sisi klien oleh staff supporting, database administration, dan network engineer. Setelah itu melakukan konfigurasi sistem pinjam buku dari sistem server. Yang pertama oleh staff supporting, database administrator, dan network engineer. Setelah konfigurasi aplikasi sistem pinjam buku, kita melakukan testing sistem pinjam buku dari sisi klien dan server.
terbagi menjadi dua. Yang pertama melakukan testing sistem dari sisi klien dan server. Setelah itu membuat dokumentasi hasil testing. Lanjut di tingkatan kedua lagi, 5.3 implementasi jaringan sistem pinjam buku. Terbagi menjadi 5 subtask. Yang pertama, melakukan instalasi sistem jaringan komputer klien pada sistem pinjam buku, lalu melakukan instalasi sistem jaringan komputer server pada sistem pinjam buku oleh staff supporting, melakukan instalasi sistem penghubung antara komputer klien dan komputer server pada sistem pinjam buku oleh staff supporting. Selanjutnya, melakukan testing sistem jaringan antara komputer klien dan sistem pada sistem pinjam buku oleh staff supporting. Selanjutnya melakukan dokumentasi sistem jaringan antara klien dan pada server pada sistem pinjam buku. Lanjut ke tingkat 2 lagi, integrasi sistem pinjam buku. Menentukan waktu yang diperlukan untuk melakukan integrasi dalam sistem pinjam buku oleh manajer proyek, sekretaris, dan sistem analis. Lalu 5.4.2 melakukan integrasi sistem pinjam buku menggunakan metode yang telah ditentukan. Yang bertanggung jawab itu database administrator, network engineer, dan programmer. Di 5.4.3 melakukan integrasi data end user dengan database sistem pinjam buku, data entry. Selanjutnya melakukan tes pada sistem pinjam buku yang telah diperbarui oleh manajer project, business analyst, dan sistem tester. Dan yang terakhir itu membuat dokumentasi hasil integrasi sistem pinjam buku oleh staff supporting. Selanjutnya balik ke tingkat 2 lagi, training pada end user sistem pinjam buku. Menentukan waktu yang diperlukan untuk training end user sistem pinjam buku oleh project manager dan business analyst, lalu membuat jadwal pelatihan sistem pinjam buku yang dilakukan oleh sekretaris, membuat lokasi pelatihan sistem pinjam buku yang dibuat oleh staff supporting, melakukan pelatihan sistem pinjam buku oleh staff supporting, membuat dokumentasi training dan end user sistem pinjam buku yang dilakukan oleh staff administrator. Nah, lanjut ke struktur organisasi pengelola proyek, project manager sistem, manajemen pinjam buku, ada manajer analisis masalah, manajer analisis kebutuhan, manajer perancangan sistem, konstruksi sistem, manajer pengujian sistem, dan manajer implementasi sistem. Di analisis di masing-masing manajer ini ada terbagi menjadi staf dan tenaga ahli. Di staf ini ada analisis masalah, ada sekretaris, administrator, supporting, dan dokumentator. Sedangkan tenaga ahli itu ada project manager, business analyst. Mungkin bisa dilihat untuk project untuk OTK-nya, untuk organisasi pengolahan proyeknya. Lanjut ke rencana anggaran proyek. Untuk anggaran proyeknya di nomor 1 ada kode tes 1.1.1 menelusuri permasalahan yang terjadi pada sistem pinjam buku, nama SDM-nya project manager dan business analyst, jumlahnya 4, lama kerjanya 7, gajinya 130.000 dengan total gaji 3.640.000. Nama alatnya set ATK dan laptop serta aplikasi. Jumlahnya 2, harganya 500.000 dengan total bayar 1 juta rupiah dan biaya tambahan itu ongkos transportasi dan makan. Banyaknya itu 4. Selama biaya perjalanan dinas tadi selama 7 hari dengan harga 100.000 dan total bayarnya 2.800.000. Total keseluruhannya itu 7.440.000. Selanjutnya di nomor 2 kode tas 1.1.2 menentukan permasalahan yang akan diselesaikan dengan pengembangan sistem pinjam buku. Nama sumber daya manusianya project manager
business analis, staf administrator, sekretaris, staf supporting, dan dokumentator. Jumlahnya itu 5, lama kerjanya selama 5 hari dengan gaji 130.000 dan total gajinya 3.250.000. Nama alat yang dibeli itu set ATK tahap 1.1 dengan jumlah 1 selama biaya perjalanan dinas itu banyaknya 5, lamanya 5 hari, harganya 25.000, total bayarnya 625.000 dan total keseluruhannya 3.875.000. Lanjut ke yang nomor 3, 1.3.1, pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis masalah sistem pinjam buku, tab supporting dan tab administrator. Jumlahnya 2, lama hari kerjanya 7 hari, gajinya 130.000 dengan total gaji itu 1.820.000. Set yang dibeli itu set ATK dibeli di tahap 1.1 dengan jumlahnya 1, tidak ada biaya tambahan dan banyaknya itu 2, lama perjalanan dinasnya 7 hari, harganya itu 25.000 dan total bayarnya 350.000 dengan total keseluruhan 2.170.000. Mungkin untuk rencana anggaran proyeknya sama sampai ke bawah. Jadi lanjut ke nomor 5, 1.2.2, menentukan kebutuhan sistem pinjam buku oleh sekretaris, staf supporting, dokumentator, project manager, business analis, sistem analis. Jumlahnya 4, lama hari kerjanya sama 7 hari dengan gaji 130.000 dan total gaji 3.640.000. Set ATK dibeli di tahap 1.1 dengan jumlah 1, tidak ada biaya tambahan, banyaknya 4, lamanya 7 hari dengan harga 50.000, total bayarnya 1.400.000 dan total keseluruhannya 5.040.000. Untuk keseluruhan dari anggaran proyek yang saya sudah kerjakan ini, totalnya itu 62.745.000. Mungkin sekian presentasi dari proyek yang sudah saya bikin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.